pagi. Ini VT 569 ya. Sekali lagi, ini hanyalah video edukasi. Yang ingin hiburan, skip aja. Minum dulu ya. Video ini panjang 20 menit, tapi akan segera selesai. Saat ini Prabowo ada di persimpangan jalan ya. Kalau dia terus dengan BOP, dia digebukin oleh semuanya, oleh Megawati, oleh Islam, oleh rakyat, oleh Cina-Cina juga. Mereka semua kesel, bisnisnya tutup semua. Ya, tapi kalau misalnya Prabowo pro Islam, lebih cepat mati menyusul Ayatollah. Kita bahas 4 sudut ya, 4 sudut. Apa yang tantangan dihadapi Prabowo? 1, masalah Iran. 2, Amerika. 3, oligarki. 4, TNI. Oke? Ini topiknya berat, ini 2 SKS ini. Sehingga akan dalam 2 babak ya. Pertama adalah Iran. Iran itu sudah meninggal karena apa? Karena sponsornya Iran itu, rudal-rudalnya itu adalah dari Rusia dan Cina. Rusia sudah daftar sama Amerika, mau ngutang 3 triliun dolar. Rusia itu lebih dekat ke Amerika daripada Amerika dengan Inggris. Ya, Inggris itu nggak mau ikut Amerika nyerang Iran karena tahu musuhnya adalah Rusia. Kalau Inggris ikut-ikut, Rusia dengan Inggris itu dekat, udah tinggal 100-200 km. Itu dari Finland ke London. Itu dekat banget. Makanya Inggris itu pura-pura berantem sama Amerika. Supaya apa? Supaya nggak acak-adut, nanti Rusia ikut nyerang London. Ya kan? Apakah Amerika berantem sama London? Ya enggak lah, itu kan pura-pura aja. Mana ada berantem sama London. Jadi apakah Iran itu menang? Iran nggak menang. Jangankan Iran ya. Jangankan Iran. Iran itu ibarat kata ya, kamu bayangin ya, kamu punya pabrik pupuk, kamu punya PAM ya, pabrik air minum, kamu punya PLN ya, mati semua kok. Ya, kamu punya jembatan, itu bubar. Kamu bayangin aja, Jalan Raya Semarang Solo itu kan ada jembatan itu yang tinggi banget, itu udah hancur. Ya, jembatan yang baru yang belum dipakai itu udah hancur. Jembatan itu menghubungkan Teheran dengan provinsi-provinsi lainnya supaya nggak usah lewat gunung, jadi langsung dari atas gunung ke gunung. Iran itu bubar. Jangankan Iran, Cina itu Xi Jinping sudah nggak berani keluar kota. Kenapa? 5 dari 7 orang pemimpin Politbiro, ya, kalau kata kita itu ada Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kasau, itu meninggal semua. Ibarat kata, saudaramu, sedulur, sekasur, sesumur, orang temanmu SD, itu dibunuh kok. Itu Panglima Perang Zhang Yuxia. Kalau kamu membunuh temanmu sendiri, itu seperti Mao Zedong membunuh wakilnya. Itu kayak seluruh Cina itu. Seluruh Cina udah nggak jelas sudah. Kamu bayangin, temenmu SD, Panglima Tentara Nasional Cina, ya, dibunuh oleh Xi Jinping. Siapa yang kamu bisa percaya? Nggak ada lagi, nggak ada. Politbiro itu isinya 7 orang, 5 dibunuh. Sisanya tinggal Xi Jinping sama asisten. Jadi dalam perang itu, yang mati itu sponsornya. Itu loh. Kalau Iran itu gampang. Membunuh Iran itu dengan 1 bom, bubar semua kok. Tapi
Kalau terus disuplai oleh Rusia, terus disuplai oleh Cina, ya nggak berhenti-berhenti. Tapi Cina udah KO. Ya, sekali lagi, kudeta militer Cina itu 5 dari 7 pemimpin Politbiro, Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kasau di Cina itu mati 5 dari 7 pemimpin Politbiro Central Military Committee. Oke? Jadi bosnya udah mati. Apalagi Ayatollah. Oke? Lupakan Iran. Itu satu Iran ya. Kedua, Amerika. Amerika itu adalah superpower. Superpower itu apa? Superpower itu dia adalah raja uang. Anda harus tahu apa motivasi Amerika yang terbesar. Amerika itu dulu dia menemukan emasnya Mataram tahun 42. Dia tahu bahwa emasnya Mataram digondol Jepang. Maka Douglas MacArthur itu menyerbu kapal Jepang, mengambil emasnya Mataram, sekaligus emasnya Jepang dan emasnya Cina. Itu Douglas MacArthur. Dari situ, 10 triliun dolar emasnya Mataram itu yang punya VOC, itu diencerin menjadi kredit seluruh dunia 100 triliun. Di antaranya itu adalah kreditnya Amerika 39 triliun. 39 triliun itu sebesar 600.000 triliun rupiah. Utang Indonesia itu 9.000. Utangnya Amerika itu 600.000. Ya, hampir ya berapa kali lipat itu. Ya kan? Jadi kita aja dengan utang 9.000 triliun tercekek-cekek, termehek-mehek, kecepirit. Amerika itu utangnya 600.000 triliun. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Waktu tahun 75 itu dia menemukan minyak. Sehingga dia pikir, berapa nilai minyak itu seluruh Timur Tengah? 30 triliun? Maka dia jos minyak seluruh dunia itu yang ada di Timur Tengah itu 30 triliun dolar dijadikan bandar untuk petrodolar. Tapi minyaknya lama-lama habis. Minyak Timur Tengah itu disedot 70 tahun, habis. Jadi sekarang minyaknya itu yang sisa adalah dari Venezuela, Kanada, Rusia. Jadi dia nggak pakai petrodolar lagi. Nah, apa yang lebih besar dari petrodolar itu? Adalah Bretton Woods. Sehingga dia kembali lagi ke Bretton Woods. Dengan kembali ke Bretton Woods, utang Amerika yang 600.000 triliun itu lunas. Loh Pak, mana ada barang yang jumlahnya itu 39 triliun dolar. Emas, minyak seluruh Saudi, UAE, Bahrain, Omar, Qatar itu, Iran, itu nggak 39 triliun dolar. Nggak sampai emasnya Saudi itu. Minyaknya Saudi. Nggak sampai. Nggak ada barang yang bisa melunasi utang Amerika 39 triliun dolar. Nggak ada. Amerika itu dijual, dia pindah ke bulan, itu nggak dapat 39 triliun dolar. Indonesia dijual ini, ya, itu nggak dapat 39 triliun dolar. Paling seperlimanya. Itu babak pertama ya. Jadi kepentingan Amerika adalah dengan Bretton Woods System, dia bisa melunasi utangnya 600.000 triliun. Dan itu kuncinya adalah dari dana Soeharto. Kalau kamu nggak ngerti, kamu baca bukunya Recircular Money Theory. Uang itu sudah di-recycle. Ini babak 1.